Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Saputra Sondak. Saya jurusan akuntansi dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linier berganda, mana saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah statistika ekonomi. Nah, di sini saya ambil judul penelitian yaitu pengaruh current ratio, debit to equity ratio, dan net profit margin terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini tahun penelitiannya itu tahun 2020. Selanjutnya bab 1, kita lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, di sini rumusan masalahnya yang pertama itu apakah current ratio berpengaruh terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, apakah net profit margin berpengaruh terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, apakah current ratio, debit to equity ratio, dan net profit margin berpengaruh terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk mengetahui pengaruh debit to equity ratio terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh net profit margin terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh current ratio, debit to equity ratio, dan net profit margin terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kita beralih ke hipotesis penelitian. Apakah kalian tahu apakah itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Nah, di sini hipotesis pertama atau H1 itu diduga terdapat pengaruh current ratio terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Keduanya itu diduga terdapat pengaruh debit to equity ratio terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek 2017 sampai 2020. H3-nya diduga terdapat pengaruh net profit margin terhadap dividen payout ratio pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. H4-nya diduga terdapat pengaruh current ratio, debit to equity ratio, dan net profit margin terhadap dividen payout ratio dan perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Kemudian kita lanjut ke bab 3, ada metode penelitian. Di sini jenis penelitian ini yaitu jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif. Nah, kita beralih ke desain penelitian dan variabel penelitian. Di sini desain penelitiannya bisa kalian lihat itu current ratio gampang X1, debit to equity ratio X2, net profit margin X3, dan ke dividen payout ratio untuk variabel Y. Nah, di sini kalian bisa lihat. Kemudian variabel penelitiannya itu menggunakan variabel independen yang mana terdiri dari current ratio X1, debit to equity ratio X2, net profit margin X3. Kemudian
variabel dependen, mana itu dari dividen payout ratio variabel Y. Yang di sini selanjutnya definisi operasional variabel. Sini kalian bisa lihat operasional variabel penelitiannya. Itu yang pertama ada jenis variabel, definisi variabel, parameter, dan skala. Sini current ratio-nya itu merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Nah, di sini parameternya itu nama CR current asset per current liabilitas. Skalanya rasio. Kemudian debit to equity ratio. Sini rasionya digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Sini DER sama dengan total debit to total equity. Skalanya juga rasio. Kemudian net profit margin X3, definisinya itu ukuran keuntungan dengan membandingkan antar laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Risiko ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atau penjualan. NPM, di sini parameternya NPM per sales, skalanya juga rasio. Nah, selanjutnya dividen payout ratio. Ini merupakan presentasi dari setiap rupiah yang dihasilkan kemudian dibagi kepada pemilik dalam bentuk tunai. Nah, di sini parameternya itu DPR atau dividen payout ratio, dividen per share per earning per share, skalanya juga rasio. Kemudian kita beralih ke populasi dan sampel. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu populasi dan apa sih itu sampel. Nah, di sini populasi merupakan keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian daripada populasi yang diambil keseluruhan objek yang kita teliti dan dianggap mewakili keseluruhan daripada populasi itu sendiri. Di sini saya tadi lupa menjelaskan tentang variabel independen dan variabel dependen. Pengertiannya. Di sini variabel independen itu merupakan variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan datanya itu menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan metode dokumentasi. Itu suatu pengumpulan data yang berasal dari sumber tertulis, yaitu data laporan keuangan perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2017 sampai 2020. Nah, teknik analisis datanya yaitu regresi berganda data panel. Itu untuk menguji pengaruh current ratio, debit to equity ratio, dan net profit margin terhadap dividen payout ratio. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hasil statistik deskriptif dan analisis regresi. Seperti teman-teman lihat tabel yang ada di layar, itu ada tabel analisis statistik deskriptif dan tabel analisis regresi. Analisis regresi sendiri merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu regresi dependen. Selanjutnya uji hipotesis. Mana uji hipotesis? Ini ada uji T dan uji F.
uji F di sini ada model, nilai koefisien T hitung, signifikasi T hitung, dan keterangan. Modelnya sendiri di sini ada konstan, mana konstan nilai koefisiennya 7399127, signifikasinya 0,0000, T hitungnya tidak ada, keterangan juga tidak ada. Sini current ratio 1714573, signifikasinya 01206, T hitungnya 2200, keterangannya berpengaruh. Sini kemudian ada debit to equity, nilai koefisiennya 19,18,088, signifikasinya 0,0000, T hitungnya 2200, dia tidak berpengaruh signifikan. Dan ada net profit margin, nilainya 3063424, signifikasinya 00135, T hitungnya 2200, dan keterangannya berpengaruh signifikan. Dan uji F-nya sendiri di sini T hitung 4636816, probabilitasnya 0,004, F hitungnya 3,59, ketentuan alfanya 0,05, keterangannya berpengaruh signifikan. Selanjutnya koefisien determinasi. Ini koefisien determinasinya ada dependent variable PR, method Poiseuille squareless, datanya 050115, time-nya atau waktunya 16.04, sampelnya ada 15, incident observing-nya ada 5, cross section include 3, total balance observasi ada 15. Nah, R squared-nya di sini ada 0, nilainya 0,061830. Adjusted R question-nya 94638. SE of regression 5193502. Sum squared receipt 2427522. Log liquidated minus 42 16401, F statistis 4536816, prof F statistis 0,000, mon dependennya var 4673700, SD dependent var 2131600, Ekiki info return 6421868, SC wars criterion 6705088, Hanan Queen kriter 6418851, Dorben Watson State 2321143. Mungkin ini penjelasan mengenai analisis regresi berganda saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.